Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku dapat orderan donat kentang susu dan minta diantar subuh-subuh karena mau dijadikan menu sarapan dan juga sebagai bekal anak sekolah. Hasilnya super menul, empuk dan juga lembut. Bahan bakunya juga mudah didapatkan di pasaran. Selain itu juga cocok dijadikan cemilan untuk keluarga di rumah, juga sebagai ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stein Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stein Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 400 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Ini aku ambil dari setengah kilogram kentang, tapi setelah dikukus hasilnya tinggal 400 gram. Untuk air es ini aku siapkan 200 ml, tapi nanti yang kita pakai secukupnya aja. 75 gram margarin, 150 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, setengah sendok teh ragi instan, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh bread improver. Langkah pertama, langsung aja kita campurkan semua bahan kecuali margarin, yaitu tepung terigu, kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan, tambahkan gula pasir, telur, bread improver, baking powder, dan juga ragi instan. Sedangkan untuk penambahan air kita tambahkan 100 ml aja dulu. Jangan banyak-banyak karena ini kentang yang dikukus teksturnya udah basah, jadi bisa kemungkinan airnya bisa berkurang banyak. Setelah itu langsung aja kita mixer dengan kecepatan level sedang sampai adonannya tercampur rata seperti ini. Kalau udah tercampur rata kayak gini, langsung aja kita tambahkan margarin, kemudian di mixer lagi sampai tercampur rata dan adonannya kalis. Dan untuk menguleni adonannya, ini aku gunakan Maxi Mixer MX700 dari Mito Elektronik, dilengkapi dengan 3 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan berat tepung terigu kering sebanyak 1 kg. Dan untuk gearnya juga udah pakai metal gear ataupun gear besi. Jadi udah nggak pakai gear plastik lagi, yang pastinya mesinnya akan jadi lebih awet, lebih kuat, lebih tahan banting dan lebih kokoh. Nah kalau adonannya udah kali sempurna, biasanya hasilnya jadi licin kayak gini. Langsung aja kita cek dengan cara ditarik dan dilebarin kayak gini. Kalau udah elastis dan gak gampang robek, berarti udah kali sempurna, bisa langsung dibentuk jadi donat. Langkah berikutnya langsung aja kita potong-potong adonan dengan berat sekitar 40 gram. Setelah itu langsung aja kita padatkan dengan cara di rounding ataupun dibulat-bulat seperti ini. Nah kalau kalian belum terbiasa, ngebulet-buletnya bisa satu aja dulu, tapi kalau udah lancar bisa langsung 2 sekaligus kayak aku.
Setelah dibulat-bulat, kita lumuri dulu dengan tepung terigu. Setelah itu kita kempesin, atau istilah kerennya degazing ya. Nah ini kita saring dulu ya supaya tepung terigunya nggak kebanyakan. Langsung aja dikempesin kayak gini, tapi jangan sampai terlalu gepeng banget. Cukup sampai gelembungnya kempes aja. Setelah itu ini aku pakai cetakan bulat kayak gini supaya bentuknya jadi tebal lagi. Kalau udah langsung aja kita bolongin pakai cetakan donat yang paling besar. Nah, kalau udah dilubangin, langsung aja kita simpan di atas tatakan tiramisu bulat seperti ini. Kalau kalian nggak punya, boleh pakai kertas nasi atau juga boleh pakai kertas roti. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai selesai ya, yaitu dilumuri dengan tepung terigu, setelah itu dikempesin, kemudian dibulat-bulat lagi pakai cetakan kayak gini, baru kita lubangin pakai cetakan donat yang paling besar. Setelah itu simpan di atas tatakan tiramisu. Kalau udah dilubangin semua, jangan lupa ditutup pakai plastik dan ini kita proofing sampai mengembang 80%. Sedangkan untuk lamanya proses proofing itu tergantung suhu ruangan. Biasanya kalau suhu ruangan lagi lembab, maka proses proofing juga jadi lebih lama. Untuk cara ngeceknya tinggal kita buka aja, kemudian ditekan. Kalau dia kempot dan berangsur-angsur balik seperti semula, berarti udah cukup proofing. Kalau ditekan kempot gak balik lagi, berarti over proofing. Sedangkan kalau ditekan masih mengembal, berarti masih kurang proofing. Nah ini berarti udah siap digoreng ya. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng dengan menggunakan api kecil. Kalau dites pakai sumpit bambu hasilnya mendidih kayak gini, berarti udah siap menggoreng. Langsung aja kita masukin donat yang udah di proofing tadi dan dimasukin satu persatu dengan cara seperti ini. Jadi kalau pakai tatakan kayak gini, kita nggak menyentuh donatnya lagi dan donatnya nggak penyok. Dan untuk menggoreng donat ini cukup satu kali balik aja ya, supaya gak menyerap banyak minyak. Jadi kita tunggu dulu sampai bagian bawahnya berwarna kuning kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, baru kita balik, kemudian digoreng sampai bagian bawahnya juga berwarna yang sama. Nah, kalau bagian bawahnya juga udah berwarna yang sama, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng donat kentang yang berikutnya. Dan untuk menggoreng donat ini aku gunakan Cosmo Pan dari Stank Cookware, yang satu set dapat 3 jenis pan. Dengan cara penyimpanan bisa ditumpuk sehingga bisa menghemat ruang dan juga gak bikin bagian permukaannya jadi baret. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Kalau udah digoreng semua, seperti ini hasilnya, jadi 30 donat dan juga 30 baby donat. Seperti biasa, si bocil ini jadi tester pertama aku yang pasti ngabisin baby donat. Dan dia lebih suka donat yang tanpa topping kayak gini, karena kalau yang udah pakai topping dia udah bosen. Oke, sekarang kita akan lihat teksturnya ya. Ini hasil donat yang super menul banget. Dan ini empuk banget, langsung mengembal kayak gini. Ini white ringnya juga dapet ya. Dan kalau dipotong, hasil donatnya juga padat. Tapi ini super empuk banget kayak kapas. Langkah berikutnya untuk membuat taburan donat, ini aku gunakan 3 saset susu bubuk full cream. Boleh pakai merek apa aja. Kemudian tambahkan gula donat.
Ini gula donat ya, atau gula dingin, jadi beda banget sama gula halus. Karena gula donat itu gak gampang luntur ataupun gak gampang leleh. Perbandingannya 1:1 antara susu bubuk dan gula donat. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu donat yang udah didinginkan langsung aja kita lumuri dengan taburan susu sambil agak ditekan-tekan ataupun dipadatkan supaya susunya benar-benar menempel. Dan untuk mengemasnya bisa pakai plastik seal yang biasa untuk mengemas roti, dan boleh pakai box brownies atau boleh juga pakai langsung box donat. Tapi kalau mau dijual eceran sebaiknya dikemas pakai plastik seal kayak gini. Nah, ini dia hasilnya donat kentang susu yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 30 donat dan 30 baby donat. Untuk harga jualnya, satu piece donat kentang susu ini bisa dijual dengan harga antara 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, donat kentang susu ini bisa tahan sampai dengan 2-3 hari di suhu ruangan dengan tetap dikemas rapat kedap udara. Jangan digeletakin kena angin-angin, biasanya donatnya akan lebih cepat mengeras. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.